Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang model pengkajian kritik sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yasa Rahmatiana dengan NPM 22503027 dan rekan saya. Dengan saya Ainur Rohmah dengan nomor INPM 2250300026. Baik, yang pertama ada sejarah kritik sastra. Aktivitas kritik sastra pertama kali di lingkungan kehidupan dilakukan dua orang Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitus sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Xenophanes dan Heraklitus mengecam keras seorang pujangga agung bernama Homerus yang sering menuturkan cerita tentang hal-hal yang tak senonoh tentang dewa-dewi. Hal inilah yang mengawali pemikiran Plato tentang pertentangan purba, sela puisi, dan filsafat. Pada tahun 405 sebelum Masehi, Aristophanes secara semakin terbuka mengkritik Euripides yang begitu menjunjung nilai seni tanpa memperhatikan nilai sosial. Selanjutnya ada pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra sebagai menghakimi suatu karya sastra. Kritik sastra mencakup penilaian guna memberi keputusan bernilai taknya suatu karya sastra. Kritik sastra kebanyakan dihasilkan oleh kritikus sastra. Penting untuk seorang kritikus sastra sebagai benar wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra, sejarah, biografi, penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang terkait. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhir-akhirnya dinilai. Seorang kritikus sastra mengurangi pemikiran, paham-paham, filsafat, pandangan hidup yang terdapat dalam suatu karya sastra. Suatu kritik sastra yang berpegang pada kebenaran mesti menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti berpegang pada kebenaran langsung maupun tak langsung dalam penilaiannya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam kritik sastra. Aspek-aspek dalam kritik sastra ada satu, fungsi kritik sastra, dua, teori pendekatan dalam teori sastra, tiga, jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama, fungsi kritik sastra. Kritik sastra atau mengembangkan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Mengembangkan kesusastraan, kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya, yang terakhir memberikan masukan terhadap warga umum. Hasil analisis kritik sastra dapat menolong warga dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, pendekatan teori pendekatan dalam teori sastra. Yang pertama, pendekatan strukturalis merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur-unsur teks berdiri sendiri tidaklah penting. Unsur-unsur itu hanya memperoleh artinya di dalam relasi, baik relasi asosiasi ataupun relasi oposisi. Yang kedua, pendekatan poststrukturalis adalah sebuah pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Yang ketiga, pendekatan feminis adalah sebuah kajian suatu karya sastra yang mengarah pada suatu masalah, yaitu perempuan dan bagaimana kaum perempuan dapat mendapatkan hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, ada jenis-jenis kritik sastra. Satu, kritik memitik. Kritik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra adalah cerminan atau rekan dari lingkungan kehidupan dan kehidupan manusia. Yang kedua, kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini dilihat dan diamankan dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, kritik ekspresif. Kritik yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang dan mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam bangunan sastra.
kebanyakan pendekatan ini sebagai mengkaji puisi. Yang keempat, kritik objektif. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra adalah objek yang dapat berdiri sendiri dan benar lingkungan kehidupannya sendiri. Nah, kesimpulannya adalah kritik sastra adalah ulasan atau tulisan yang merespons sebuah karya sastra dan tidak hanya membahas tentang negatifnya saja, tetapi juga positifnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.